Bu Harimin? Baik, Sehat Bu? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu ya, kita selalu diberi kesehatan ya Bu ya. Ibu, saya Trimuti Lawati, Cikuti Angkatan 6. Dalam hal ini akan melakukan demonstrasi konseptual tugas CGP ya. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sehubungan dengan modul 3.1 berjudul pengambilan keputusan berbasis pada nilai kebijakan gitu ya. Nah, adapun bisa kita mulai Bu? Silakan. Yang pertama sekali saya akan menanyakan begini Bu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengambil keputusan yang dilema pada sekolah kita ini sebenarnya agak sulit ya keputusan, apalagi kalau kita mengandalkan logika, mengandalkan perasaan dalam hal misalnya pengambilan keputusan mengenai guru lah. Nah, guru yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas memang agak dilema. Dalam artian setiap ada kesempatan kita sudah memantau dari keaktifan mengadakan pembinaan kepada guru tersebut dengan berbagai alasan, misalnya kenapa datang telat, kenapa tidak masuk. Jadi keputusan yang kita ambil pun final terakhir mungkin agak sulit ya, dalam artian tanggung jawab yang dibebankan sama guru tidak dilaksanakan sesuai dengan tupoksinya. Ya. Selama ini bagaimana menurut Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang bersamaan tapi mengandung nilai kebijakan, seperti kasus Ibu tadi namanya ya. Pengambilan keputusan yang kita laksanakan pada guru. Nah, misalnya guru memang beratnya misalnya di satu sisi kita mempertimbangkan kondisi kelas, di satu sisi kita pengen menegakkan kedisiplinan. Nah, jadi dari situ kita lebih banyak memikirkan efek ke siswa. Kenapa? Tujuan kita untuk pembinaan sama guru berdampak ke siswa. Kalau seandainya gurunya tidak aktif atau jarang datang, otomatis siswa kita tambah sedikit. Kenapa? Mereka berpatokan malas datang ke sekolah dengan alasan gurunya tidak ada. Nah, jadi itu. Langkah-langkah kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan itu bagaimana? Kalau langkah-langkah sebelum kita memanggil guru tersebut, kita mungkin sebelumnya sudah mengadakan rapat tentang jadwal masuk, jadwal tiket, jadwal yang lainnya. Jadi dari hasil rapat diputuskan misalnya guru tersebut megang kelas berapa, di mana tanggung jawabnya, masuk jam berapa, pulang jam berapa, istirahat jam berapa. Nah, jadi semua keputusan itu sudah kita adakan dalam rapat. Jadi pada guru tersebut, kalau lalai melaksanakan tugas, kita sudah melaksanakan pemanggilan atau SMS. Nah, jadi kalau seandainya guru tersebut masih tidak menerima atau melalaikan tugas, yang misalnya kita lihat berapa hari, akhirnya kita laksanakan pemanggilan. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan itu apa? Sebenarnya tantangan untuk mengambil keputusan itu sebenarnya kita pengen sekolah kita ini maju bersama dengan sekolah-sekolah yang lainnya.
Kalau misalnya gurunya aja malas, gimana yang sekolah itu akan maju? Yang lagian, kalau di sini kan kita kebanyakan honorer. Jadi mereka berpotakan, satu aja malas, yang lain ikut-ikutan. Iya, betul, Nah, betul, jadi betul sekali. jadi itu makanya kita berat sebenarnya ngasih keputusan ya, dengan pertimbangan-pertimbangan. Pengen di satu sisi kita pengen maju, di satu sisi eh, kita ingin guru itu gimana aktif. Nah, Demi demi kemajuan kemajuannya, sekolah. demi kemajuan sekolah, jadi dia aktif sesuai dengan tupoksinya gitu. Jadi benar-benar melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya, nah, gitu. Sebelum mereka menerima haknya kan tanggung jawab dulu. Iya, betul, Nah, betul. Begini Bu ya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Karena itu merupakan kasus dilema ya Bu ya. kalau faktor-faktor yang kita ngambil keputusan, kita tidak bisa berfaktor ke seseorang misalnya kan, ke guru lain. Oh, faktor misalnya ada internal, eksternal, kita tidak bisa kayak gitu. Jadi kita mengambil keputusan berdasarkan faktor dari guru itu sendiri, dari keaktifan guru sendiri, dari sikap dan tutur kata guru sendiri, dari sikap perilaku dia sehari-hari kepada teman, kepada anak didiknya gitu. Jadi sikap dia juga kepada atasannya gimana. Jadi kalau misalnya dari guru tersebut sudah tidak menjiwai sebagai seorang guru, jadi itulah yang jadi ini, bukan kita berpatokan kita seseorang jadi kita ikut-ikutan, tidak, kita memberikan keputusan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan gitu, untuk menegakkan kedisiplinan. Jadi dari semua tadi berdasarkan apa yang sudah Ibu ungkapkan tadi ya Bu ya, kira-kira pengalaman yang bagaimana Ibu ambil hikmah dari pengambilan keputusan tersebut Ibu? Dari beberapa yang tadi memang dilema kita ngambil keputusan, itu keputusan yang